Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sheffield United berhasil mencuri 3 poin ketika bertandang ke markas Manchester United dalam laga lanjutan Premier League Kamis 28 Januari 2021 kemarin. Sebagai informasi, laga tersebut berakhir dengan kedudukan 2-1 untuk tim tamu. Kekalahan The Red Devils ini diwarnai oleh kontroversi. Ada beberapa orang yang mengklaim kalau gol pertama Sheffield United seharusnya tidak disahkan oleh wasit. Mereka yakin ada pelanggaran di dalam prosesnya. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, beserta Peter Crouch selaku ex-Liverpool, meyakini kalau David De Gea mengalami gangguan dari Bailey Sharp. Lalu mantan pemain Manchester United lainnya, Wes Brown, ikut menimpali. Brown menganggap kalau wasit tidak konsisten dalam membuat keputusan. Ia menganggap kalau gol Manchester United pada menit ke-30 seharusnya tetap sah ketika Anthony Martial berhasil menyerangkan gol ke gawang Sheffield United. Ketika Martial mencetak gol, wasit membunyikan peluitnya untuk menganulir gol tersebut. Ia melihat Harry Maguire melakukan pelanggaran terhadap kiper Sheffield United, Aaron Ramsdale, di dalam prosesnya. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, menuntut para pemainnya untuk segera melupakan kekalahan dari Sheffield United. Solskjaer mendesak MU untuk segera mengalihkan fokus mereka ke laga kontra Arsenal. Kekalahan dari Sheffield United ini membuat MU gagal merebut posisi puncak klasemen sementara Premier League. Mereka menghuni posisi kedua dengan koleksi 40 poin dari 20 laga. Kendati demikian, Ole Gunnar Solskjaer mengingatkan anak buahnya untuk tidak berlama-lama larut dalam kekecewaan. Solskjaer meminta para pemain MU untuk segera mengalihkan fokus pada laga kontra Arsenal pada Minggu 31 Januari 2020, waktu dini hari waktu Indonesia Barat. Kami harus melupakan rasa kecewa ini dan segera pergi lagi. Kami akan melupakannya malam ini dan mulai lagi besok pagi karena di hari Sabtu nanti atau Minggu dini hari kami akan menghadapi Arsenal, kata Solskjaer. Kami harus menunjukkan penampilan terbaik karena belakangan ini mereka tengah berada dalam performa yang sangat bagus. Mereka juga sebelumnya sempat tampil apik saat menghadapi kami. Kami harus segera bangkit kembali. Solskjaer memang kecewa dengan hasil yang diraih timnya saat menjamu Sheffield United. Namun, yang bisa mereka lakukan saat ini adalah bangkit. Manchester United menelan kekalahan saat menghadapi Sheffield United dalam ajang Premier League. Setan Merah takluk setelah gagal membalikan keadaan dalam pertandingan tersebut. Manchester United biasanya punya catatan bagus untuk bangkit dari situasi tertinggal. Terbaru mereka melakukannya saat mengalahkan Liverpool di Piala FA. Namun, aksi comeback Setan Merah tidak berlanjut kala menjamu Sheffield United. Ole Gunnar Solskjaer mengatakan bahwa timnya tidak menciptakan banyak peluang sehingga gagal membalikan keadaan. Itu tidak terjadi. Kami merasa momentumnya sedang berjalan saat kami mendominasi penguasaan bola. Mendominasi penguasaan bola tetapi tidak dapat menciptakan peluang yang cukup besar, kata Solskjaer. Jika Anda tidak bisa melakukannya ketika Anda bermain melawan tim di Premier League, Anda bisa dihukum dan itu adalah gol yang ceroboh. Kebobolan gol yang sangat ceroboh. Solskjaer juga sangat menyesalkan kenapa timnya bisa kebobolan gol-gol mudah. Gelandang andalan Manchester United, Paul Pogba, memberikan pembelaan terhadap mantan rekan setimnya yang kini memperkuat AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Sebelumnya, Ibrahimovic dituduh melakukan pelecehan rasis terhadap ex-rekan setimnya dan juga Pogba di United, yaitu Romelu Lukaku yang kini membela Inter Milan. Ibrahimovic dan Lukaku terlibat perseteruan yang cukup sengit ketika keduanya bentrok dalam partai perempat final Coppa Italia. Dalam laga yang akhirnya dimenangkan Inter dengan skor 2-1 tersebut, sorotan utama yang tertuju pada perkelahian Ibrahimovic dan Lukaku di akhir babak pertama. Beberapa media mengklaim bahwa Ibrahimovic meneriaki Lukaku dengan kata-kata,
Lakukanlah podo atau sihir, sialmu itu. Keledai kecil, hubungi ibumu. Lukaku pun merespon dengan kata-kata, ayo masuk ke dalam, kita akan lihat. Banyak pihak yang menuding Ibrahimovic berkata-kata rasis terhadap Romelu Lukaku. Namun Pogba tak sependapat dengan tudingan tersebut karena Ibrahimovic adalah sosok yang anti-rasis. Zlatan, rasis? Dia terlalu mencintai saya, jadi dia orang terakhir yang menurutku rasis. Ayo, jangan bercanda dengan yang itu, tutur Pogba di akun Twitter pribadinya. Sebelumnya Ibrahimovic lewat akun Twitter pribadinya sendiri sudah membantah tudingan bahwa dirinya berkata-kata rasis kepada Lukaku. Di dunia Zlatan tidak ada tempat untuk rasisme. Kita semua ada ras yang sama. Kita semua sama. Kita semua adalah pemain. Beberapa lebih baik dari yang lain. Manchester United diwanti-wanti untuk tidak terburu-buru dalam usaha transfer Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Bahkan MU dinilai tidak benar-benar membutuhkan tenaga Sancho. Pandangan ini disampaikan oleh Dimitar Berbatov, mantan striker Setan Merah. Dia memahami daya tarik Sancho, tapi baginya MU yang sekarang sudah sangat baik. Berbatov malah cemas transfer Sancho akan terbuang sia-sia, sama seperti kasus Donny van de Beek musim ini. MU akan punya terlalu banyak pemain top dan Ole Gunnar Solskjaer kian kerepotan. Berbatov tidak membantah bakat Sancho, tapi pertanyaannya adalah soal perlu atau tidak. Saat ini baginya transfer Sancho masih tidak perlu. Justru MU bakal rugi jika memaksakan transfer Sancho. Bisa jadi merusak ritme tim. Oleh sebab itu, Berbatov yakin gosip transfer Sancho akan tetap jadi gosip, tidak akan sampai terwujud. Sancho mungkin menarik tapi tidak untuk MU yang sekarang. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberi respon atas kritik yang didapat Anthony Martial. Sebab Solskjaer merasa Martial bekerja keras di sesi latihan dan layak bermain. Anthony Martial bermain penuh di laga melawan Sheffield United. Dia sempat mencetak gol tetapi dianulir wasit karena dalam prosesnya dianggap ada pelanggaran dari Harry Maguire terlebih dahulu. Martial mendapat banyak kritik, bukan hanya karena gagal mencetak gol. Pemain asal Prancis itu juga dinilai minim melakukan upaya marking pada proses gol kedua Sheffield United. Anthony Martial bekerja dengan sangat keras pada sesi latihan. Dia melatih finishing dan pergerakan, ucap Solskjaer. Saya tidak ragu bahwa dia akan bermain bagus, sambung manajer asal Norwegia itu. Solskjaer tidak sepenuhnya membela Martial. Dia menilai pemain asal Prancis itu memang layak untuk dikritik. Namun menurut Solskjaer, semua pemain United juga pantas mendapatkan hal yang sama. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Gabriel Peron nampaknya bukan isapan jempol belaka. Setan Merah diberitakan mulai menego sang pemain agar ia bersedia pindah ke Inggris. Menurut laporan itu, Manchester United memproyeksikan Gabriel Peron sebagai penyerang masa depan mereka. Saat ini, Manchester United minim stok penyerang tengah. Edinson Cavani saat ini sudah berusia cukup tua. Itulah mengapa Peron yang masih berusia 18 tahun itu diharapkan bisa menjadi penerus Cavani di skuad mereka. Menurut laporan tersebut, pihak Manchester United mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Peron. Mereka sudah menghubungi perwakilan Peron. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut sang pemain. Pihak Peron diberitakan menyambut baik ajakan MU itu, dan proses negosiasi saat ini sudah berjalan. Gabriel Peron masih terikat kontrak di Palmeiras hingga tahun 2025. Setan Merah dilaporkan bisa memboyong sang striker di kisaran angka 25 juta euro saja. Teka-teki kemana jasa Lingard akan berlabuh mulai terkuak. West Ham United diklaim sudah menyepakati transfer sang pemain. Menurut laporan tersebut, West Ham United dan Manchester United sudah menyepakati transfer Lingard. Mereka akan meminjamkan sang pemain ke West Ham United hingga akhir musim nanti. Laporan itu tidak merinci apakah ada klausul pembelian permanen untuk transfer ini. West Ham United kabarnya akan membayar 1 juta pound sterling ke MU sebagai mahar peminjaman sang pemain. Menurut gosip yang beredar, sosok David Moyes adalah penentu Lingard memutuskan pindah ke West Ham. Moyes merupakan manajer yang pertama kali mengorbitkan Lingard ke tim utama MU. Ia menilai Lingard punya talenta yang cukup besar. Itulah mengapa Moyes memutuskan untuk memboyongnya karena ia kekurangan stok gelandang serang saat ini. Lingard bukan satu-satunya pemain yang akan dipinjamkan MU di musim dingin ini.
ada nama Facundo Pellistri dan Brandon Williams yang dilaporkan akan segera angkat kaki dari Old Trafford untuk dipinjamkan. Gosip baru beredar mengenai masa depan Facundo Pellistri. Sang winger diberitakan bakal dilepas Manchester United ke Belgia dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada dua alasan mengapa Pellistri saat ini ingin bergabung dengan klub Bruges. Alasan pertama adalah mengenai kans juara. Ia menilai bergabung dengan klub Belgia itu membuatnya berpotensi memenangkan gelar juara. Sebagai informasi, klub Bruges saat ini berada di puncak klasemen Liga Belgia, unggul 11 poin dari Antwerp di peringkat kedua. Jadi peluangnya untuk menjadi juara di sana sangat besar. Alasan lain mengapa klub Bruges sangat menarik di mata Pellistri karena kesempatan bermain di Liga Eropa. Bruges dipastikan menjadi salah satu dari 32 tim yang lolos ke fase gugur Liga Eropa. Mereka akan berhadapan dengan Dynamo Kiev di babak 32 besar nanti. Pellistri diberitakan ingin merasakan pengalaman bermain di level Eropa, dan ia tidak bisa mendapatkan hal itu di Alaves dan Celta Vigo. Menurut laporan tersebut, manajemen MU akan segera mengambil keputusan mengenai masa depan Pellistri. Sang winger diyakini akan segera pindah ke klub barunya sebelum akhir pekan nanti sebagai pemain pinjaman. Klub Premier League Manchester United diberitakan punya target transfer baru. Mereka tertarik memboyong gelandang muda milik Hoffenheim, Christoph Baumgartner. Manchester United tertarik mendatangkan Baumgartner karena sang pemuda memiliki reputasi yang bagus di Jerman. Pemain berusia 21 tahun itu pertama kali debut di tim utama Hoffenheim di tahun 2019 silam. Semenjak saat itu, ia rutin menjadi langganan starter. Ia kerap dijuluki sebagai The New Balak karena produktivitasnya dalam mencetak gol dan assist. Itulah mengapa MU tertarik meminangnya. Menurut laporan tersebut, Manchester United harus menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan jasa Baumgartner. Hal ini dikarenakan pihak Hoffenheim enggan untuk melepaskan sang gelandang. Mereka menilai sulit untuk mencari pengganti sekaliber Baumgartner di bursa transfer kali ini. Jadi, mereka baru mau mendengarkan tawaran untuk sang gelandang di musim panas nanti. Baumgartner masih terikat kontrak di Hoffenheim hingga tahun 2023. Namun MU dilaporkan bisa mengamankan jasa sang pemain di angka 18 juta euro saja.